Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Muslimah. Saya dari Prodi PIAUD semester 3 ingin membuat video pembelajaran tugas UTS semester 3 dengan judul Manajemen Pengelolaan Belajar Outdoor di TK. Lingkungan belajar outdoor adalah lingkungan belajar yang dilakukan di luar ruangan, yang memberikan kekayaan tersendiri bagi anak dalam mengenal tekstur, warna, aroma, dan suara-suara. Lebih bermakna dibanding hanya mengalaminya hanya di dalam ruangan saja. Bermain outdoor membuat anak dapat menikmati kesenangan dan sangat membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Berbagai macam area yang ada di lingkungan, bermain outdoor yang dikelilingi alam yang natural, sehingga anak-anak dapat mengobservasikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Sudah lumrahnya, anak sangat menyukai kegiatan pelajaran di luar kelas atau outdoor, dan kegiatan di luar kelas ini merupakan suatu bagian integral dari program anak usia dini. Namun juga perlu diketahui bahwasannya pembelajaran di luar kelas tak hanya berperan sebagai tempat bermain, akan tetapi berbagai wadah untuk mengekspresikan keinginannya dan sebagai media pembelajaran yang lebih efektif. Ketika anak didik merasa bosan dan jenuh di dalam kelas, lingkungan adalah tempat yang sangat cocok untuk anak melalui tumbuh berkembang, karena pada saat itu tingkat rasa ingin tahunya sangat besar dan menggebu-gebu. Outdoor suatu kegiatan pembelajaran yang secara langsung dilakukan di dalam terbuka dengan memanfaatkan alam sebagai media permainan atau ketangkasan dalam usaha membentuk karakter anak percaya diri. Kegiatan permainan dan pembelajaran yang dilakukan di luar ruangan sebagai variasi atau metode pendekatan yang digunakan dengan tujuan memperkenalkan lingkungan secara langsung dan melatih belajar outdoor, yaitu dan melatih psikomotorik anak usia dini. Lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam arti, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Misalnya, museum, masjid, monumen, lapangan, tempat wisata, dan lain-lain. Ada dua alasan penting bermain outdoor diperuntukkan untuk anak usia dini. Yang pertama, banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan dan didapatkan oleh anak, karena setiap anak akan selalu menghadapi masa perkembangannya di setiap harinya. Maka dari itu perlu adanya wadah untuk memperlancar proses perkembangan anak dengan cepat. Yang kedua, kebiasaan orang tua yang menjauhkan area bermain dari anak-anak dari berbagai faktor dan lebih memberikan anak-anak tontonan atau bermain komputer. Selain itu, faktor lingkungan yang tidak aman membuat orang tua menjauhkan anak mereka untuk bermain di luar. Padahal bermain langsung dengan lingkungan sangat berpengaruh besar pada anak, karena anak dapat beradaptasi langsung dengan lingkungan. Sangat berpengaruh besar pada anak, karena anak dapat beradaptasi langsung dengan alam. Bahkan yang sangat mengkhawatirkan jika anak selalu disuguhi oleh gadget, karena
anak akan dapat memiliki ketergantungan selalu meminta untuk main gadget tanpa mengenal waktu, dan bahkan bisa menjadi benalu bagi anak untuk malas sekolah. Sekolah sebisa mungkin diperkenalkan pada anak usia dini. Mungkin sewajarnya saja agar tidak terjadi dampak negatif yang merugikan anak. Dampak negatif yang merugikan anak di kemudian hari, adapun yang paling penting dari penataan lingkungan atau outdoor adalah anak mendapatkan pengalaman yang unik, misalnya skincare yang datang sendirinya dengan natural, yaitu bereksplorasi dan mengobservasikan dengan tangannya sendiri. Anak langsung dapat melihat perubahan warna, memegang pohon, mendengar suara hewan, dan mencium udara setelah hujan. Anak dapat menggunakan semua perasaan mereka untuk belajar tentang dunianya. Tujuan anak belajar outdoor adalah untuk berkembangnya sosial emosional, yaitu dengan mengekspresikan kreativitas dengan membuat berbagai benda seni, mengembangkan permainan baru seperti menyusun puzzle dan lain-lain. Perkembangan kognitif, yaitu dengan mengembangkan permainan konsep awal, matematika, menghitung lompatan atau loncatan, dan lain-lain. Menghitung jarak dan tinggi pohon. Perkembangan fisik, yaitu dengan mengembangkan motorik kasar dan lain-lain. Mungkin hanya ini video dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.